Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran gak sih kalau peran kita di dunia maya itu bisa lebih dari sekedar scrolling doang? Hari ini kita bakal naik level, bareng-bareng. Kita akan telusuri perjalanan dari sekedar jadi penikmat konten, terus jadi kreator, sampai akhirnya jadi kolaborator. Gimana? Udah siap buat mulai petualangannya? Coba deh inget-inget lagi. Dulu kalau mau dapat berita, kita harus nunggu jadwal siaran TV atau beli koran pagi-pagi. Nah, sekarang beda banget kan? Cukup dengan satu sentuhan jari, seluruh dunia informasi dan hiburan langsung ada di genggaman kita. Pergeseran dari media yang satu arah ke dunia digital yang interaktif ini, wah bener-bener ngubah segalanya. Nah, kita sering banget kan dengar istilah media digital. Tapi apa sih itu sebenarnya? Gampangnya gini, media digital itu ya semua konten yang formatnya bisa dibaca sama mesin, kayak komputer atau HP kita. Kunci utamanya apa? Fleksibilitas. Itu dia. Konten digital itu gampang banget buat dibuat, dibagikan, dan bahkan di-remix jadi sesuatu yang baru. Dan coba lihat sekeliling kita, media digital ini ada di mana-mana loh. Coba deh bayangin aktivitas kamu dari pagi sampai malam. Scroll TikTok, nonton YouTube, dengerin podcast di jalan, atau bahkan cuma ngobrol di WhatsApp. Sadar atau enggak, kita semua ini hidup dan bernapas dalam ekosistem digital yang super dinamis ini setiap hari. Oke, sekarang petualangannya kita mulai ya. Anggap aja kita lagi main game nih. Kita mulai dari level 1, dari ide menjadi kreasi. Di level ini, kita bakal belajar gimana caranya mengubah ide-ide keren yang ada di kepala kita jadi sebuah karya nyata. Selamat datang di dunianya para kreator. Langkah pertamanya kita sebut produksi konten. Ini tuh fondasinya, dasarnya dari semua hal di dunia digital. Jadi setiap kali kamu nulis caption di Instagram, ambil foto, rekam video iseng, atau bahkan bikin podcast, nah itu artinya kamu lagi melakukan proses kreatif ini. Kamu lagi bikin sesuatu untuk dinikmati orang lain. Dan yang paling asiknya, jadi kreator sekarang tuh nggak perlu mahal. Cuma modal Google Docs buat nulis, Canva buat desain-desain lucu, dan bahkan kamera HP kamu aja, itu udah kayak punya studio mini di kantong sendiri. Serius deh, halangan buat mulai berkarya tuh sekarang udah hampir nggak ada. Oke, karyamu udah jadi. Keren. Tapi, percuma kan kalau cuma disimpan sendiri, nggak ada yang lihat? Nah, karena itulah kita harus naik ke level 2, menyebar ke seluruh dunia. Waktunya ngenalin karyamu ke lebih banyak orang. Istilah kerennya itu diseminasi. Kedengarannya rumit ya? Tenang, nggak sama sekali kok. Ini tuh intinya cuma seni menyebarkan konten. Gimana caranya biar konten keren buatanmu itu sampai ke orang yang tepat. Jadi, ini soal nyambungin karyamu ke orang-orang yang bakal suka dan menghargainya. Terus gimana caranya? Gampang banget. Cuma ada 4 langkah simpel ini. Pertama, unggah karyamu ke platform kayak YouTube atau Instagram. Kedua, kasih tag atau hashtag yang pas biar gampang ditemuin. Ketiga, bagikan ke teman-teman atau di platform lain. Dan terakhir, promosikan, jangan takut buat kolaborasi. Setiap langkah ini tuh bakal bikin jangkauan karyamu makin luas, dan luas lagi. Dan coba bayangin, kalau konten yang keren ketemu sama cara penyebaran yang pinter, boom, inilah yang bisa terjadi. Konten kamu bisa jadi viral. Sebuah ide bisa meledak gitu aja, nyebar kayak api dan sampai ke jutaan orang. Nah, itulah kekuatan viralitas di zaman digital. Oke, kita udah bisa bikin konten, udah bisa nyebarin juga. Sekarang, waktunya naik ke level 3. Karena gini, dunia digital tuh bukan panggung teater tempat kita cuma duduk dan nonton. Ini lebih kayak lapangan permainan yang interaktif. Dan sekarang giliran kita buat ikut main. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Selama ini pas lagi online, kamu lebih sering jadi penonton pasif yang cuma scroll-scroll aja? Atau kamu ikut nimbrung dalam percakapan? Nah, pertanyaan ini penting banget karena ini kunci buat membuka potensi kamu sepenuhnya di dunia digital. Jawabannya ada di partisipasi digital. Ini tuh soal mengubah diri kita dari yang tadinya cuma konsumen pasif jadi peserta yang aktif. Percaya deh, setiap tindakan kecil yang kamu lakukan itu punya suara dan ikut ngebentuk budaya digital yang kita tinggali sekarang. Dan partisipasi itu gampang banget loh. Cuma kasih like atau reaksi, ninggalin komentar, atau nge-share konten yang menurutmu berguna. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi semua itu adalah bentuk partisipasi aktif. Setiap klik kamu itu adalah sebuah kontribusi. Jadi, jangan pernah remehin kekuatan dari tindakan-tindakan kecil kayak gini. Udah siap buat level akhir?
Ini dia puncaknya perjalanan digital kita. Setelah kita belajar bikin, nyebarin, dan ikut berpartisipasi, sekarang waktunya kita gabungin semua itu buat menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Selamat datang di level 4, mencipta bersama secara digital. Inti dari level ini adalah kolaborasi digital. Ini semua tentang kekuatan saat kita bekerja bareng-bareng. Berkat teknologi, batasan jarak dan waktu itu seakan-akan runtuh. Kita bisa loh nyatuin ide sama orang-orang hebat dari belahan dunia lain buat ngebangun sesuatu yang mungkin mustahil kalau dikerjain sendirian. Dan ini bukan cuma ngomong doang ya. Kolaborasi digital itu udah jadi bagian dari keseharian kita. Misalnya nih, ngerjain tugas kelompok barengan di Google Docs atau ngatur proyek tim pakai Trello. Alat-alat kayak gini bener-bener bikin kerja tim jadi jauh lebih gampang dan efisien dibanding dulu. Nah, kita udah berhasil ngelewatin 4 level perjalanan ini. Semua pengetahuan ini sekarang jadi milik kamu. Anggap aja ini bukan cuma informasi biasa, tapi semacam toolkit yang super kuat. Pertanyaannya sekarang simple. Mau kamu apain kekuatan ini? Sekarang giliran kamu buat beraksi. Jadi ingat ya, di dunia digital, peranmu itu nggak cuma satu. Kamu adalah seorang kreator yang menghidupkan ide. Kamu juga distributor yang membagikan karya. Kamu itu partisipan yang ikut dalam percakapan global. Dan kamu juga seorang kolaborator yang ngebangun hal baru bareng orang lain. Kamu adalah arsitek dari pengalaman digitalmu sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kamu. Kamu udah punya alatnya, kamu udah punya ilmunya, kekuatan buat menciptakan, menyebarkan, berpartisipasi, dan berkolaborasi, semuanya udah ada di ujung jari kamu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang mungkin, tapi apa yang bakal kamu ciptakan selanjutnya?